Acara seminar bisnis di Sangatta yang dimulai dari pukul 3 sore tadi, kini baru berakhir sekitar pukul 11 malam. Kamran, Badrun, dan Yunus yang berangkat dari Samarinda pagi-pagi sekali agar tidak terlambat mengikuti seminar itu, telah sepakat bila seminar sudah berakhir, malam itu juga mereka harus balik lagi ke Samarinda. Karena besok mereka sudah punya jadwal kesibukan masing-masing. Aku harus segera menyelesaikan lukisan pesanan dari pejabat dinas pendidikan itu. Dia sudah bayar lunas, dan barusan tadi WA minta lukisannya segera diselesaikan, ucap Badrun memberi alasan. Dia memang berprofesi sebagai pelukis. Ya sama saja timpal Yunus, yang kesehariannya bekerja di sebuah pemasok komoditas sembako. Aku pun harus mengantarkan beberapa barang pesanan ke beberapa toko langganan. Kalau besok tak diantar, langgananku bisa diambil orang. Kamran hanya tersenyum mendengar alasan kedua temannya itu. Dia sendiri pun tidak mungkin menginap di Sangatta. Di Samarinda, sudah banyak kesibukan yang menunggunya, terutama urusan yang berkaitan dengan hari pernikahannya dengan Astuti bulan depan. Oleh sebab itu, begitu acara seminar tuntas, mereka bertiga segera masuk ke dalam mobil Avanza milik Kamran, dan langsung meluncur, meninggalkan Sangatta, kota kecil yang penuh debu. Cuaca malam itu agak mendung. Di langit tak ada bintang, apalagi bulan. Baru beberapa menit perjalanan, hujan mulai turun rintik-rintik. Kamran yang berada di belakang kemudi terdengar sedikit mengeluhkan keadaan cuaca yang tak bersahabat. Namun ia tetap menjalankan mobilnya dengan kecepatan sedang. Santai saja Ran, nggak usah ngebut. Gerimis begini bikin jalan licin dan banyak lubang, kata Yunus mengingatkan dari kursi sebelah. Kalau kau capek bilang aja, biar gantian aku yang nyetir, usul Badrun dari bangku belakang. Oke, jawab Kamran pelan. Yang penting kita berdoa saja, semoga hujan turun tidak lebat. Tapi harapan kadang berbeda dengan kenyataan. Setelah hampir 1 jam perjalanan, gerimis itu berubah. Semula hanya rinai halus, lalu bertambah deras dan semakin deras, hingga akhirnya hujan lebat pun turun mengguyur. Jalanan menjadi sepi, hanya sesekali saja mereka berpapasan dengan kendaraan lain. Sorot lampu jarak jauh dan dekat silih berganti Kamran mainkan. Namun karena hujan yang terlalu lebat, jarak pandang pun menjadi sangat terbatas. Tiba-tiba, Kamran menginjak rem dengan kuat. Terdengar bunyi mendecit keras. Mobil berhenti mendadak. Yunus yang duduk di sampingnya terkejut setengah mati. Demikian pula halnya dengan Badrun yang duduk di kursi bagian tengah. Ada apa Ran? Tanya Badrun dan Yunus bersamaan. Apa kalian tadi nggak lihat seorang ibu yang menuntun anaknya menyeberang jalan? Nyaris saja aku menabraknya, kata Kamran terbata, napasnya masih belum tenang. Ia menunjuk dengan dagu, yang berdiri di bawah pohon besar itu. Cahaya lampu mobil, meski samar karena hujan, perlahan menyingkap sosok yang dimaksud. Seorang ibu setengah baya berdiri di bawah pohon besar di tepi jalan. Tangan kirinya menggenggam payung hitam, sedang tangan kanannya menuntun seorang anak perempuan berumur kira-kira 10 tahun. Wanita itu memakai kebaya warna terang, dipadu dengan sarung batik lurik kecoklatan, sementara bocah kecil di sisinya mengenakan baju terusan putih pudar, sebatas lutut. Hujan semakin deras, guntur menggelegar di kejauhan, kilat menyambar-nyambar menerangi malam. Kamran memajukan mobil perlahan, mendekati ibu dan anak itu yang tampak menggigil kedinginan. Ibu dan anak ini mau pergi kemana? Tanya Yunus dari jendela depan sebelah kiri. Namun yang terdengar hanyalah saut ibu itu tak jelas, seperti dari tenggorokan yang tak lagi manusia. Hah? Ibu ngomong apa barusan? Tanya Yunus pelan,
suara tercekat di tenggorokannya. Apa? Vietnam si Jeffy Oret Petsfry. Kami tidak mengerti ibu ngomong apa. Hai adik kecil, kamu saja yang ngomong ya. Sebenarnya kamu sama ibu ini mau kemana? Malam-malam dan hujan begini? Tanya Yunus lagi, kali ini kepada bocah perempuan itu. Prem getrik tut krek retrek. Kamran, Yunus, dan Badrun saling berpandangan, heran. Mereka gagu rupanya, kata Kamran pelan. Bagaimana kalau kita suruh naik saja ke dalam mobil? Kasihan mereka kedinginan, timpal Badrun. Tetapi Yunus menggeleng keras, matanya menatap tajam ke arah pohon itu. Dia memperhatikan benar-benar sosok ibu dan anak kecil itu. Ada sesuatu yang ganjil, sorot mata mereka kosong, hampa, seolah tanpa jiwa. Yunus mendadak merasa kepalanya membesar, bulu-bulu di tubuhnya tegak berdiri. Dingin menjalari tengkuknya. Dia yakin sekali, kedua sosok itu bukan manusia. Kamran tancap gas, tinggalkan mereka. Mereka berdua bukan manusia tapi hantu. Teriak Yunus sambil menutup kaca jendela mobil cepat-cepat. Badrun dan Kamran terkesima sesaat. Mendengar teriakan itu, mereka pun terkejut. Kamran refleks menginjak pedal gas dalam-dalam, dan mobil itu meluncur cepat di tengah derasnya hujan. Dari arah pohon besar itu, terdengar suara teriakan dan keluhan panjang, seperti rintihan makhluk yang terluka. Ketika Yunus dan Badrun menengok, ibu dan anak itu ternyata sudah tak ada lagi di sana. Raib entah kemana. Benar-benar hantu, gerutu Badrun sambil mengusap bulu di tangannya yang berdiri semua. Nyaris saja kita dimangsanya. Aku sudah curiga. Masa sih ada manusia malam-malam gelap begini, dan hujan pula, dan di situ tidak ada satu rumah pun, hanya hutan pohon karet saja. Ucap Yunus nadanya berat. Apakah itu yang namanya hantu beranak? Tanya Kamran, masih berusaha tenang sambil menatap jalan yang gelap di depan. Nggak ngerti, yang jelas, hantu, jawab Yunus cepat. Shh, sudahlah, jangan dibicarakan lagi. Ya, bisa saja hantu itu sekarang ada di jok belakang dalam mobil ini, kata Badrun dengan nada setengah bergurau. Meski wajahnya tegang, dia menoleh ke jok belakang. Syukurlah, tak nampak apa-apa. Jok belakang tetap kosong. Hujan semakin lebat. Butiran air menghantam kaca depan dengan suara gemuruh yang menekan dada. Kamran terus memacu mobilnya di jalan yang naik turun, kadang berlubang, kadang licin. Beberapa kali mobil terhempas keras, berguncang hebat ketika melewati jalan rusak. Jalan mulai menanjak. Pedal gas Kamran injak dalam-dalam. Mobil meluncur kencang. Mesin meraung di tengah hujan dan kabut. Namun begitu sampai di puncak tanjakan, mobil mendadak tersendat. Suaranya tersengal. Lalu, mesin mati. Keheningan menelan kabin mobil, hanya suara hujan deras di luar yang terdengar menggila. Kamran memukul stang kemudi dengan keras. Sial, umpatnya tertahan. Bensinnya habis? Tanya Yunus dengan wajah tegang, menatap gelap di luar jendela yang basah oleh air hujan. Bahan bakarnya masih banyak, ini mesinnya yang brengsek, sahut Kamran, sambil memutar-mutar kunci kontak yang tak juga memberi tanda kehidupan. Oh, untung ada warung di depan sana. Badrun menunjuk samar ke arah cahaya temaram di tengah hujan. Mobil kita parkir dulu di depan warung itu. Ayo Nus, kita dorong mobilnya. Tanpa banyak bicara, Yunus dan Badrun segera turun. Udara malam langsung menusuk tulang. Hujan deras menghantam tubuh mereka. Air bercampur lumpur memercik ke celana, tapi keduanya tetap menunduk dan mulai mendorong mobil perlahan. Kamran di belakang kemudi, mengatur arah, menahan kopling,
sambil sesekali melirik ke spion memastikan mereka aman. Tepat di depan warung yang diterangi lampu petromak berpendar kekuningan, mobil berhasil mereka hentikan. Asap putih tipis masih mengepul dari kap depan. Ketiganya menghela napas lega. Mereka sepakat untuk menunggu sejenak, biar mesin dingin. Mungkin nanti mobil itu akan hidup lagi seperti biasa. Mereka bertiga lalu berjalan pelan, mengendap-endap menghindari guyuran hujan, menuju warung sederhana yang tampak sepi dan remang. Di dalam tampak sepasang suami istri yang sudah berumur, duduk diam di belakang meja kayu tua. "Tolong buatkan kopi panas 3 gelas, Pak," kata Kamran, suaranya lelah tapi sopan. Si bapak tua menggeleng pelan. Kopi tidak ada. Badrun mendengus kecil. "Kalau begitu, teh panas saja," katanya sambil duduk di kursi panjang, menghempaskan tubuhnya dengan lega. Tapi kali ini si ibu tua yang menyahut, "Teh tidak ada." 3 sekawan itu saling pandang, kerut heran tampak di wajah mereka. "Bapak dan ibu ini jualan apa?" tanya Yunus sambil tersenyum kecut. "Kopi tidak ada, teh juga tidak ada. Yang ada apa?" Dengan suara serempak datar dan nada yang membuat darah berdesir dingin, bapak dan ibu tua itu menjawab, "Air mayat ada." Suasana mendadak membeku. Lampu petromak di sudut warung berkelip pelan, seolah ikut menggigil. Kontan ketiga pemuda itu terkejut, saling berpandangan. Mata membulat, napas tercekat. Rasa dingin menjalari tengkuk dan kepala mereka serasa membesar seperti tempayan yang hendak pecah. Tiba-tiba, lampu petromak itu padam. Gelap gulita. Seketika warung itu tenggelam dalam hitam pekat yang menusuk pandangan. Dan dari kegelapan, terdengar suara-suara, teriakan, keluhan, rintihan yang bertalu-talu, menyelinap di antara deru hujan di luar sana. Mereka bukan manusia. Suara Kamran bergetar, penuh ketakutan. Kita ini berhadapan dengan iblis atau hantu. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga serempak menerobos keluar dari warung, berlari sekencang-kencangnya menuruni jalan raya yang licin dan curam. Mereka tak peduli lagi pada mobil yang mogok tertinggal di puncak. Langkah mereka berpacu dengan rasa takut. Dengan napas yang tersengal, dan hujan yang memukul wajah mereka seperti cambuk, terus berlari hingga kaki mulai lemas, dan dada terasa mau pecah. Akhirnya, di kejauhan tampak cahaya lampu terang benderang, sebuah pos polisi kecil di tepi jalan. Tanpa pikir panjang, mereka menuju ke sana. Seorang polisi yang berjaga di dalam menyambut mereka dengan senyum ramah. "Dari mana saja kalian malam-malam dan hujan begini?" tanya polisi itu sambil mempersilahkan mereka masuk. Kamran mencoba menenangkan napasnya, lalu menceritakan semuanya tentang perjalanan mereka dari kota Sangatta, ibu kota Kabupaten Kutai Timur itu, hingga kejadian mengerikan di puncak Gunung Menangis barusan. Setiap kalimatnya membuat ruangan itu terasa semakin dingin. "Jadi selama perjalanan malam ini, telah 2 kali kami bertemu iblis atau hantu," kata Badrun, suaranya gemetar, senyum kecut menempel di wajahnya yang pucat. Polisi itu diam sejenak. Bibirnya menyeringai, tawanya lirih tapi aneh, semakin lama semakin nyaring. "Keliru. Bukan 2 kali kalian bertemu iblis atau hantu di kawasan Gunung Menangis ini." Ia mencondongkan tubuh, dan senyum itu kini berubah menjadi sesuatu yang menyeramkan. "Tapi yang benar..." Suara itu terputus oleh tawa mengerikan, menggema di dinding pos yang sempit. "3 kali.
Kamran, Yunus, dan Badrun membeku. Maksud Bapak? Suara mereka pecah, serempak keluar dari bibir yang gemetar. Polisi itu menatap mereka dan perlahan menjawab dengan nada rendah yang membuat darah membeku. Ini yang ketiga. Dalam sekejap, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Ia mengangkat kedua tangannya lalu melepaskannya. Tangan-tangan itu jatuh ke meja, disusul oleh kedua kakinya. Tubuhnya, tanpa tangan dan kaki, melayang di udara, kepala berputar perlahan, dan dari kedua sudut mulutnya tumbuh taring besar, runcing berkilat oleh cahaya lampu. Ketiganya tertegun, tak bisa berteriak, suara tercekat di tenggorokan. Tubuh kaku, jantung seolah berhenti berdetak. Lampu di pos itu berkelap-kelip, lalu padam. Gelap gulita, sunyi yang memekakan telinga, dan di tengah kegelapan itu terdengar suara langkah menyeret. Pelan, berat, berirama. Lalu hembusan napas panjang, berdesis tepat di telinga mereka. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Bisikan itu disertai aroma anyir darah yang menusuk hidung, dan dari kegelapan sesuatu bergerak mendekat, hingga dunia pun seolah berhenti berputar. Tiba-tiba, jeritan melengking memecah keheningan malam. Panjang, tajam, menusuk seperti pisau dingin di udara. Namun sesaat kemudian, suara itu lenyap, hilang, ditelan oleh hujan yang mengguyur tanpa ampun, dan oleh raungan angin gunung yang meraung di antara pepohonan, seolah ikut menyembunyikan sesuatu. Keesokan paginya, ketika kabut pagi masih menggantung rendah di lereng gunung menangis, sebuah mobil Avanza ditemukan di depan pos polisi tua itu. Mesinnya dingin, pintu depan terbuka lebar. Di dalamnya, 3 jaket basah kuyup menggantung di sandaran kursi, masih meneteskan sisa hujan malam tadi. Tak ada seorang pun di sana, tak ada jejak kaki, tak ada tanda kehidupan, hanya sunyi. Dan di kaca spion tengah, terpantul samar wajah seorang polisi, seragamnya rapi. Topinya menutupi sebagian matanya, dan bibirnya perlahan membentuk senyum. Senyum yang tidak seharusnya dimiliki manusia.